Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون قوم مسلمين والمسلمات رحمني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di taman dari taman-taman surga, majelis dari majelis zikir. Mudah-mudahan majelis ini menambah hidayah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ada satu faedah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid. Pada halaman ke-130 Ibnul Qayyim mengatakan, Al-hidayatu la nihayata laha. Petunjuk itu tidak ada ujungnya. Walau balaghal 'abdu fiha ma balagh. Meskipun hamba telah sampai pada puncak hidayah, puncak ketaatan, puncak keilmuan, sehebat apapun, fa fawqa hidayatihi hidayatun ukhra. Sebab di atas hidayah yang ada sekarang masih ada hidayah di atasnya. Wa fawqa tilkal hidayah hidayatun ukhra ila ghairi ghayah. Dan di atas hidayah itu masih ada lagi hidayah di atasnya sampai tidak ada ujungnya. Ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Sekali lagi, ya, hidayah tidak ada ujungnya. Seberapapun taat seorang hamba, seberapapun hidayah yang sudah didapat oleh hamba, sebab apa? Di atas hidayah masih ada hidayah. Di atas hidayah itu masih ada lagi hidayah di atasnya sampai tidak ada ujungnya. Inilah rahasianya para jamaah. Kenapa terus dalam solat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ini rahasianya. Kenapa ihdinas siratal mustaqim terus? Karena hidayah itu tidak ada ujungnya sampai kita meninggal dunia, sampai temate berukna tutuk.
Selama belum kita meninggal dunia, kita masih terus memerlukan dan membutuhkan hidayah. Taib. Ini dia para hadirin rahmatullah azza wa jalla, satu faedah pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya akan kita baca insyaallah taala hadis nomor 294. Hadis nomor 294. Taib. Iqra alaina, bacakan kita pada kesempatan malam ini Haji Abdus Salam. Tafadhal. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi fal yasil rahimahu yunsa'alahu fi asarihi ay yumaddu lahu fi umrihi wa yuakhiru ajalahu na'am lahu zakarahu wa yukhalladu dhikrahu. Taib. Alhamdulillah, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, sahabat yang paling banyak menghafal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, wa an yunsa'alahu fi athari, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung rahimnya. Sekali lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, sambung rahim, sambung hubungan nasab, sambung hubungan kekerabatan. Penjelasan di bawah sedikit, yunsa'alahu fi athari yumadda lahu fi umrih, Allah panjangkan umurnya sehingga ajalnya tinggi, wa yukhalladu dzikrah, dan namanya terus disebut setelah dia meninggal dunia sehingga seolah-olah dia tidak meninggal dunia. Seperti sekarang kita baca malam ini hadis siapa? Abu Hurairah. Seolah-olah Abu Hurairah itu apa? Tidak mati, hidup terus. Taib. Para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, dalam kehidupan manusia ini dua hal yang paling dicari dan dua hal yang paling ditakuti. Satu, bagaimana umur panjang, takut umurnya pendek. Yang kedua, bagaimana rizkinya melimpah ruah, sugi, kaya, takut miskin. Ini dua perkara yang paling diharapkan oleh manusia, sekaligus dua perkara paling ditakuti. Ingin umur panjang, takut umurnya pendek. Ya Allah, di teman merari masih kena. Kayak anakku masih sekolah, masih kode.
Demikian juga ingin bagaimana rizki itu lancar, bila perlu apa kaya, temomot-momot, kepen. Takut sekali fakir, takut dia itu tidak punya apa-apa. Maka di dalam hadis ini jawabannya. Di dalam hadis ini jawabannya. Ini yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita berbicara tentang rizki, muqaddar, semua ditakdirkan. Berbicara tentang ajal, muqaddar. Bahkan ini bagian dari at-taqdirul umuri, takdir sepanjang umur setiap manusia. Waktu berada di perut ibunya ketika berumur 120 hari, Allah kirim malaikat bikat birizkihi. Di sini dicatat rizkinya. Wa ajalihi, di sini dicatat juga umurnya. Wa amalihi, di sini dicatat apa pekerjaannya. Syaqiyun am sa'idun, di sini dicatat penduduk surgakah atau penduduk neraka. Sahabat dalam konteks hadis yang lain, apa kata mereka? Ya Rasulullah, ya, kalau sudah ditetapkan penduduk surga, sudah ditetapkan penduduk neraka, apa guna kita bekerja? Apa guna kita untuk berusaha? Kan sudah ditetapkan, ini surga, ini neraka, ini kaya, ini miskin, ini umurnya panjang, ini umurnya pendek. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, i'malu, silahkan berbuat, silahkan berusaha. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, masing-masing Allah mudahkan sesuai dengan takdirnya. Kalau orang ditakdirkan kaya, dimudahkan untuk berusaha yang cepat kaya. Kalau orang ditakdirkan menjadi penduduk surga, gampang sekali kepada kebaikan, susah menuju dosa. Kalau orang dimudahkan atau dicatat dia menjadi penduduk neraka, susah menuju kebaikan, gampang menuju keburukan. Maka ingat, segala sesuatu sudah ditakdirkan, dan takdir itu juga punya asbab. Takdir itu juga punya asbab, dan sebab itu juga tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ringan, ya, orang ingin dapat anak, maka jalurnya yang ditakdirkan oleh Allah menikah. Menikah dengan manusia, jangan menikah dengan jin. Jangan pula menikah laki lawan laki, perempuan lawan perempuan. Ya nggak bisa lah. Jadi takdir Allah Azza wa Jalla sudah ditetapkan, jalan menuju takdir itu juga disiapkan. Jadi Abu Sayyaf, tidak akan ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Allahu Akbar. Tayyib, barakallahu fiikum. Sekarang kita ingin ambil lebih dalam apa faidah, hikmah, mutiara-mutiara ilmu yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini. Pertama, para jamaah, al-bastu fir rizq, kelapangan rizki. Apa makna kalimat kelapangan rizki? Kathratuhu, satu, banyak. Dua, wanama'uhu, berkembang biak. Tiga, wasa'atuhu, luas. Bukan saja usahanya di sini, ke mancanegara. Bukan saja usahanya satu, lima. Wa barakatuhu, berkah. Wa ziyadatuhu ziyadatan haqiqiyah, dan rizki itu bertambah dengan pertambahan yang hakiki.
tetu betul-betul bertambah. Ini makna dari kalimat al-bastu fir rizqi, dilapangkan rizkinya. Jadi rizkinya dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla banyak, berkembang biak, luas, berberkah, bertambah, betul-betul bertambah. Saya jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 5, 5 jadi 10. Masya Allah. Ya, ibarat kambing dua kali setahun. Kalau ini apa? Tiap hari dia bertambah. Ini makna dari kalimat al-bastu fir rizki, dilapangkan rizkinya. Yang kedua, faedah yang kedua, ikhtalafat ibaratul ulama fi makna wa yunsa'alahu fi athari. Para ulama kita berbeda pendapat apa arti dipanjangkan umurnya. Tadi kita sudah ambil apa? Dilapangkan rizkinya. Yang mana kelapangan rizki itu mencakup mana yang tadi, luas, guar. Tapi sekarang apa makna dipanjangkan umurnya? Qila, sebagian mengatakan husulul quwwati fil jasad, badannya kuat. Ini makna dipanjangkan umurnya. Wa qila bil barakati fil umur, umurnya barokah. Bagaimana? ammara waqtahu fima yantafi'u lahu, dia isi waktunya dalam perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Tidak ada satupun waktunya yang sia-sia. Dia nolak momot, yang kenyanguk, dia nolak jualan anggur cap momot, nganggur. Ndak. Jadi waktunya itu benar-benar bermanfaat. Sebagaimana sudah kita sebutkan, ya, ucapan para ulama kita bahwasanya sangat dibenci yang namanya pengangguran. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, wa abghadul khalqi ilallah al-battal, makhluk yang paling dibenci oleh Allah adalah pengangguran. La fi syughlid dunya wa la fi sa'il akhirah, urusan dunia tidak, urusan akhirat juga tidak. Maka orang seperti ini beban dunia, beban akhirat. Yang seperti namanya penyusah. Ini dibawakan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Kalam ala Mas'alatis Sama', jilid pertama halaman 113. Ini makna yang kedua. Jadi dijadikan umurnya itu terisi terus dengan kebaikan. Tidak ada umurnya yang sia-sia, tidak ada nganggur. Wakila, sebagian mengatakan baqa'u dzikrihil jamil, namanya terus dikenang, disebut terus dengan kebaikan, seperti para ulama kita, Abu Hurairah, Imam Malik, Syafi'i, Bukhari, Muslim, yang lainnya, guru-guru kita, namanya terus dikenang, namanya terus disebut. Setiap kali disebut orang mendoakannya. Ini maknanya dipanjangkan umurnya. Waqila, sebagian mengatakan wa huwa arjahuhu, dan ini yang paling kuat. Ini yang paling kuat. Apa itu? Yuktabu umruhu muqayyadan. Allah Subhanahu wa ta'ala catat umurnya dengan syarat. Allah panjangkan umurnya dengan syarat. Ini kalimatnya pakai pada jemaah. Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya dengan syarat. Apa
Apa syaratnya? In wasala rahimahu falahu kadza. Kalau dia menyambung kalau dia menyambung silaturahim, atau kalau dia menyambung hubungan kekerabatan, umurnya sekian. Wa illa fakadza. Kalau dia tidak sambung, maka umurnya sekian. Berarti apa? Fatakunu ziyadah fil umur ziyadah haqiqiyah, umurnya betul-betul panjang. Dari sekian pendapat ini, berarti apa makna dipanjangkan umurnya? Betul-betul umurnya panjang. Tapi apa? Ada syaratnya, yaitu kalau dia nyambung hubungan kekerabatan, dikasih misalkan 90. Kalau tidak dikasih, atau kalau dia tidak menyambung kekerabatan, umurnya mungkin hanya 60. Nah, di dalam Lauhil Mahfuz sudah hanya Allah yang tahu. Tapi yang di catatan malaikat, itulah catatannya seperti yang tadi. Catat malaikatku, kalau Gobang menyambung silaturahim 100 tahun, kalau dia tidak menyambung silaturahim 60 tahun saja, umur biasa. Nah, malaikat tidak tahu apakah umurnya Gobang ini bertambah atau tidak. Jadi ya, sesuai dengan definisi ini atau penjelasan ini, maka pendapat yang paling kuat adalah orang yang menyambung silaturahim umurnya betul-betul dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa para hadirin? Makna hadis ini, siapa yang ingin umurnya, atau siapa yang ingin dilapangkan rezekinya atau dipanjangkan umurnya sehingga betul-betul panjang, sambunglah rahim, sambunglah hubungan kekeluargaan dan hubungan kekerabatan. Nah, ini dia. Jadi dilapangkan rezeki sudah jelas. Sekarang dipanjangkan umur, ternyata makna yang paling kuat, betul-betul panjang apabila menyambung silaturahim. Baik, faedah yang ketiga, silatul arham, menyambung hubungan kekerabatan, sababan syar'iyan, atau inna silatul arhami sababun syar'iyyun, menyambung hubungan kekerabatan sebab syar'i. Libastir rizq, dilapangkan rizki. Wa tulil umur, dipanjangkan umur. Wa kadzalika husnul khuluq, ini tambahannya. Demikian juga akhlak yang mulia. Wa husnul jiwar, dan baik dalam bertetangga. Kama fi ba'dil ahadits sahihah, sebagaimana dalam sebagian hadis yang sahih, bitaqdirillah wa hikmatihi, semuanya itu dengan takdir Allah dan hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam faedah nomor 3 ini para jamaah, nampak ada 4 sebab umur itu panjang. Ya, ada 4 sebab rezeki itu lapang yang sudah kita dengar dalam hadis ini. Pertama apa? 3 gitu, bukan 4. 3 sebab panjang umur, lapang rezeki. Pertama, menyambung hubungan kekerabatan. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang mulia. Yang ketiga, baik dalam bertetangga. Nah, yang 3 niki para jamaah, sebab syar'i, betul-betul sebab yang sesungguhnya, yang syariat kita menegaskan
ingin panjang umur, ingin lapang rizki, satu, kekerabatan, sambung. Dan sudah kita sebut mana hakikat orang yang menyambung. Ahim, berbuat baik kepada kerabat, baik dengan ucapan atau perbuatan. Mana nama menyambung, Gobang? Akhirnya identa bersemoton barang idana, amanah bersemoton barang amanah. Kajana. Abu Sayyaf, mana nama menyambung? Ya pulang posat nenek. Satu gang sudah ini. Mana nama menyambung? Komandan. Ahsan. Menyambung itu adalah menyambung yang putus. Menyambung itu adalah yang terputus. Maka Nabi SAW mengatakan laisal wasil bil mukafi, bukan namanya menyambung itu membalas. Maka sudah kita sebutkan di jangkong itu ada 3 tingkatan. 1, wasil. 2, mukafi. 3, qati'. Yang pertama benar-benar yang putus itu disambung, kembali baik, kembali tegur sapa, kembali ya membantu. Yang kedua dia memberi, kita memberi, dia tidak memberi, tidak memberi. Yang ketiga benar-benar putus. Nah para hadirin, dalam riwayat yang lain dinyatakan selain dari menyambung rahim, akhlak yang mulia. Selain dari akhlak yang mulia, baik dalam bertetangga. Jadi baik dalam bertetangga niki memiliki pengaruh yang luar biasa. Sebagai sebab ditambahnya umur, sebagai sebab rezeki itu lapang, rezeki itu barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah nomor 4. Al-ajalu ajalan. Umur manusia ada 2. Pertama, ajalun mutlak ya'lamuhullah. Ada umur mutlak, hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Dan ini yang ada di Lauhil Mahfuz. Ingat, Lauhil Mahfuz, di sana catatan seluruh makhluk. Yang disebut dalam hadis yang sahih, Allah catat di Lauhil Mahfuz segala sesuatu, takdir segala sesuatu sebelum diciptakan langit dan bumi. Dengan jarak berapa? 50.000 tahun. Karena 5 kelam di titi berubah hafalan ini. 50.000 tahun. Nah, malaikat tidak tahu. Ini pertama, ajal mutlak, umur mutlak, umur yang sesungguhnya itu hanya di Lauhil Mahfuz, yang tahu hanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa ajalun muqayyad, umur yang terikat, yang ada di catatan malaikat. Allah Azza wa Jalla, fa inna Allah ya'murul malak. Allah Azza wa Jalla perintahkan malaikat an yaktuba li'abidihi ajalan, untuk mencatat umur hambanya. Jadi Allah Azza wa Jalla perintahkan malaikat mencatat umur hambanya. Fa in wasala rahimahu zidalahu fir rizqi wal ajal. Catat, kalau si fulan menyambung hubungan kekerabatannya, tambah umurnya sekian, tambah rizkinya sekian. Wal malaku la ya'lam, dan malaikat tidak tahu ayuzadu lahu fi dzalika amla, apakah umurnya bertambah atau tidak. Berarti apa para hadirin? Tugas malaikat hanya mencatat. Dia tidak tahu nambah atau tidak, karena mutlak
urusan umur yang sesungguhnya di mana tempatnya? Lauhil Mahfuz. Hanya siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lam ma yastaqirru alaihi al-amr. Dan hanya Allah yang mengetahui apa sesungguhnya yang tercatat dan yang terjadi pada hambanya. Jadi Allah catat fulan di Lauhil Mahfuz umurnya 100 tahun. Ya. Di catatan malaikat, malaikat catat kalau dia menyambung rahim 100, sesuai dengan yang di mana? Lauhil Mahfuz. Kalau dia tidak menyambung rahim cukup 60. Nah, kedua keterangan ini di catatan malaikat. Malaikat tidak tahu nambah atau tidak. Hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi pada hambanya sesuai dengan catatan tersebut. Nah, dengan demikian, fa idza ja'al ajal la yataqaddam wa la yata'akhkhar. Kalau sudah tiba waktunya, tidak akan maju dan tidak akan mundur. Nah, jadi ingat para hadirin, yang ada di catatan malaikat ini disebut oleh Allah Azza wa Jalla, yamhullahu ma yasha. Allah menghapus sesuai yang Dia kehendaki. Yang dihapus itu yang ada di catatan malaikat. Adapun yang Lauhil Mahfuz paten. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, lembaran sudah itu tidak bisa berubah. Yang bisa berubah di mana? Yang di catatan malaikat. Ini poin nomor 4. Jadi ajal manusia ini ada berapa para jamaah? 2. 1 mutlak yang pasti hanya Allah yang tahu tempatnya di mana? Lauhil Mahfuz. Ya. Yang kedua, ajal yang terikat, ya, ini dicatat oleh ajal yang terikat inilah dia bisa dihapus. Ya. Kalau dia nyambung rahim berarti terhapus yang 60. Kalau dia tidak menyambung rahim berarti terhapus yang 100. Berarti di Lauhil Mahfuz catatannya tidak nyambung. Thayyib. Faedah nomor 5. Al-arzaqu wal a'malu naw'an. Rizki dan amalan itu ada 2 macam para jamaah. Rizki dan amalan itu ada dua macam. 1, naw'un jara bihil qadar wa kutiba fi ummil kitab fahadha la yataghayyar wa la yatabaddal. Yang pertama, ya, ada rizki, ada amalan yang berjalan sesuai dengan ketetapan Allah dan dicatat di Lauhil Mahfuz, maka ini tidak akan berubah dan tidak bisa akan diganti. Dan ini penjelasan dari apa? Ajalun mutlak. Hanya Allah yang tahu. Ini yang pertama para jamaah. Rizki, amal, ajal ada 2 macam. 1 yang sesuai, yang berjalan dengan takdir sesuai dengan catatan Lauhil Mahfuz, ini tidak bakalan berubah. Tapi ingat, masalah takdir ini berhenti pada dalil. Jangan pikirkan bagaimana ya? Berhenti pada dalil. Ada dalil, laksanakan. Tidak ada dalil, jangan direka-reka, jangan dikira. Kenapa? Al-qadaru sirrullah fi khalqihi. Takdir itu rahasia Allah. Maka itu sebabnya sahabat diperintah oleh Nabi, ya, apa guna kita beramal ya Rasulullah kalau sudah memang selesai catatan kita? Berbuatlah kalian, masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan takdirnya. Thayyib.
jenis yang kedua, rizki, amalan, ajal yang kedua. Nau'un a'lamallahu bihi malaikatah. Ya, jenis yang Allah beritakan kepada malaikatnya. Fahadha huwa alladhi yazidu wa yanqus. Ini yang bisa ditambah, ini yang bisa dikurangi. Sebagaimana surat Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu may yasha wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Allah menghapus apa yang dikehendaki, menetapkan apa yang dikehendaki, hanya Dia yang tahu yang ada di Lauhil Mahfuz. Berarti apa para hadirin rahmati Allah azza wa jalla? Sesungguhnya apa yang Allah hanya Dia yang tahu itu akan berlaku, dan tidak ada yang tahu kecuali Dia. Malaikat dikasih tahu sebagian, dan sebagian ini pun kelanjutannya tidak tahu, hanya tukang catat. Nah, apa yang dicatatkan malaikat bisa dihapus dan bisa juga ditetapkan. Berarti yang ditetapkan sesuai dengan ketetapan di Lauhil Mahfuz. Apa yang dihapus demikian juga sesuai dengan ketetapan di Lauhil Mahfuz. Cuma yang tahu di Lauhil Mahfuz hanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, al-amalus salihatu yabqa atharuha. Amal soleh itu akan tetap pengaruhnya, akan tetap bekasnya. Wa yamtaddu dzikruha, dan akan terus-menerus disebut fi hayatil insan wa ba'da mautih, baik waktu hidup maupun setelah mati. Wa takunu lahu umran madidan, dengan demikian dia mendapatkan umur tambahan, bijanibi umrihil haqiqi, di samping umur yang sesungguhnya. Sekali lagi, amal soleh akan tetap pengaruhnya akan tetap, dan akan terus disebut baik tatkala dia masih hidup, demikian juga setelah dia meninggal. Dengan demikian dia mendapatkan umur tambahan selain dari umur yang sesungguhnya. Apa berarti pesannya faedah nomor 6 ini para jamaah? Siapa yang mau dikenang terus sehingga seperti tidak mati meskipun mati, siapa yang mau didoakan terus, ya, maka hendaklah dia menyisakan amal saleh sebelum dia meninggal dunia. Mana dia? Dia bangun masjid, orang kenang terus masjid ini. Meskipun dia mati, oh fulan yang buat masjid ini. Ajarkan ilmu Al-Fatihah kepada anak kita, cucu-cucu kita. Meskipun mati, bapak yang ngajar aku Al-Fatihah, terus disebut. Jadi satu-satunya ya menyebabkan orang yang tidak pernah akan mati adalah yaitu meninggalkan amal saleh. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita bertanya jawab.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wasalatul qa'imah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ada pertanyaan tapi ini di luar tema. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Untuk ari-ari bayi, apakah perlu dibasuh dulu baru dikuburkan? Tidak perlu, karena dia hukumnya bukan bayi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, apakah puasa Muharram dari awal bulan Muharram? Puasa Muharram ini yang dikuatkan tanggal 9 dan tanggal 10. Insyaallah itu nanti pada hari Sabtu Ahad, insyaallah. Pada hari apa? Sabtu Ahad, insyaallah taala. Wallahu taala ala wa alam. Gobang. Izin Ustaz, ketuaan narak telu doang Ustaz, pendek-pendek. Peyu wah. Ya, yang pertama Ustaz, takdir Abu Gobang masuk neraka Ustaz. Entak ke? Aduh. Ego rajin kita sholat puasa ngeji ngambil buke berubah takdir tena Ustaz. Enggak mungkin. Maka enggak mungkin. Kalau dia masuk neraka, pasti amalannya neraka. Kalau takdirnya neraka, karena itu nas dari Nabi, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing itu akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan takdirnya. Nah, kecuali luar-luarnya yang sholat, di hatinya tidak ikhlas. Luar-luarnya yang puasa, tetapi apa? Hatinya terpaksa, bukan karena Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala ala wa ala. Yang kedua Ustaz, Naam. masalah lauhil mahfuz ini Umar Ustaz. Obang biang umur 100 tahun si Allah. Tahu-tahu datang malaikat berutara saya ke tahun. Obang penyabut nyawan dan umar abu sayap ya kagu tempel ya kayak Ustaz. Dia tidak mungkin. Ya nggak mungkin lah. Malaikat itu tidak seperti manusia. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia akan berbuat sesuai dengan perintah. Kadang kia girang licikang. Dia dengan ungkat dengan ingkatna. Tidak bisa. Malaikat itu sedikit pun dia tidak berani durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia akan berbuat sesuai dengan perintah. Ini mantama ilmu masih nampun dengan ngelantur masih berketuannya. Yang ketiga Ustaz. Nah, di mukaddimah tadi Ustaz ya, jadi dia belum paham hakikat alam malaikat, dia belum paham masalah takdir. Yang pun ngelantur berketuan waluangna bejulu nekat periri ya kah. Di mukaddimah tadi Ustaz, Abu Hurairah itu sudah mati tetapi seperti tidak mati Ustaz. Benarkah Abu Obang masih hidup? Ngombe aku nak tetap hidup Ustaz. Kan sudah kita sebut tadi. Embejang kok ngaji bro. Dokter ini nyebut mati adus. Jelas? Jelas Ustaz. Kan tadi kita sebut. Ya. Tinggalkanlah amal soleh. Abu Sayyab. Ayo. Nah, jadi dengan sugini kita takut diri. Allahu Akbar. Dengan diri milih sugi. Nah, dengan diri milih sugi. No. Nah, apakah tertipu oleh hartanya niki? Oh, apakah dia ketipu oleh hartanya? Ya, orang kaya takut miskin, orang miskin ingin kaya. Ini namanya tabiat. Ini hal yang lumrah, wajar. Yang tidak boleh itu apa? Yang kaya takut miskin, akhirnya tidak mau bayar zakat. Yang kaya takut miskin, akhirnya ibadah jarang, lebih sibuk mencari harta. Sebaliknya pun yang demikian yang fakir. Yang fakir ingin miskin, saking inginnya miskin ngerampok. Saking inginnya afwan, saking inginnya kaya ngerampok. Saking inginnya kaya korupsi. Saking inginnya kaya lupa ibadah.
Jelas Abu Sayyaf? Jelas. Lanjut. Lanjut. Nah kumbina kita ya tetap berusaha no kurang lek kepeng ta. Kumbina kita dengan mendum lek gerdunu ya lah baca namu kepeng niki. Nah kira-kira pertanyaannya kumbi ke hukumna niki. Ulangin dulu, ulangin. Nah itu niki kantik kerja keras niki. Wah ilallah. Abu Sayyaf kerja keras kena harak ke balung dah buwe. Nah kumbina ki nganggur lek gerdunu ya mendum becatan ya mau kepeng nu niki. Oh, jadi epi kerja keras dapat rezeki sedikit. Si main dom lo dapat rezeki banyak. Terus apa melempe mau kepeng duit dah. Ya baku beta kerja keras eta. Lagu ya nalue. Nah ya nalui muan tantah sekat ke harian niki. La ilah terus. Nah kumbi kecoto dengan nganggur gerdunu ja alui muan kepeng. Mohon penjelasan. Yuk. Bapak tekin jelasan. Ya pertanyaannya niki. Kumbi ke lanjutnya niki akalan ini kan memang benar lagu mulai ngalantur abu ini gerumun kayaknya sebenarnya nggak mel ini kenapa kok yang halal seret yang haram lancar iya sebenarnya mel ini kan itu si lelah no si halal no sekedi mau ta iya si momot main catur main dom lui mau na bertaruh. Nah ini sebenarnya maunya Bu kita katakan inilah namanya istidraj. Allah kasih dia ya pancingan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah akan ulur dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka, yang dia tidak tahu. Ini arahnya mancing nih Allah Subhanahu wa taala. Jelas Abu? Jelas. Itu bukan tanda Allah murka dengan yang taat dan bukan tanda Allah senang terhadap yang maksiat. Kenapa? Karena urusan dunia Allah berikan yang taat dan yang maksiat, tapi iman tidak diberikan kecuali yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Lanjut. Ayat mutasabihat niki. Nah ayat mutasabihat niki kalau dia ujian diujikan beriman, diujikan tidak beriman, menyimpang, ya bagaimana untuk hukumnya niki? Mohon penjelasan. Bagaimana untuk hukumnya? Apa dengan hukumin ya Bu? Menyimpang niki. Oh ya kalau menyimpang ya neraka. Enggak, menyimpangnya neraka. Wa kullu dhalalatin finnar wah. Ya Bu ini wah. Kah. Baik, silakan yang lain. Ada pertanyaan Pak Guru? Pak Guru, sila. Petang itu selain jumlah bunda. Wah, ini wah, sudah kali ini wah. Terima kasih Ustaz. Iya. Hakikat dari seseorang dipanjangkan umurnya itu adalah disebutkan wa yukhalladu zikrahu itu Ustaz. Ini tentunya kan bagi orang yang beramal baik pada saat semasa hidupnya. Tetapi ada juga Ustaz yang setelah meninggal itu selalu disebut-sebut namanya atas kemaksiatan-kemaksiatan yang dibuat. Apakah ini juga masuk dalam golongan umat yang dipanjangkan umurnya Ustaz? Kalau ini tidak Pak Guru. Ya. Kalau ini nasallallahu as-salamah wal afiyah. Ini apa? Ini kita katakan inilah dia dosa jariah kalau ini. Dosa yang mengalir. Dan inilah dia buruknya ya namanya dosa. Orang mengenangnya hanya perbuatan jelek. Maka oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan hakikatnya kalau orang yang berbuat buruk nggak perlu disebut kalau sudah mati. Karena sudah kita sebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan ya
ya, fa innahu qad afdha ila ma qaddam. Nabi SAW menyebutkan tentang orang-orang yang semasa hidupnya buruk perbuatannya. Nah, setelah dia mati, ternyata itu diingat oleh orang, disebut-sebut ya oleh orang. Nah, Nabi SAW mengatakan la tasubbul amwat, jangan disebut-sebut dengan buruk, jangan dicela orang-orang sudah mati itu. Kenapa? Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, mereka sudah menerima hasilnya. Allahumma, kecuali dia telah berbuat salah dan menyisakan ilmu salah, kita menyebutnya sebagai nasihat, pembelajaran. Adapun kalau sudah meninggal begitu saja, tidak perlu disebut. Dan inilah dia jeleknya yang namanya menyisakan bekas yang buruk. Sebagaimana sabda Nabi dalam Sahih Muslim, "Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan", siapa membuat cara yang buruk dalam Islam, falahu wizruha aw fa'alihi wizruha, dia dapat dosa dan dapat dosa dari orang yang mengerjakannya tanpa berkurang sampai hari kiamat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Lagi satu, Ustaz. Naam. Yang tadi adalah disebutkan salah satu syarat untuk dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, Ustaz, yaitu menyambung silaturahim atau berbuat baik semasa hidupnya. Bagaimana dengan ayat fa iza jaa ajaluhum itu, Ustaz? Apakah ini tidak bertentangan, Ustaz? Bagaimana? Tidak bertentangan, Pak Guru. Kenapa? Karena ajaluhu yang sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Dan ingat, apa yang akan dilakukan oleh malaikat sesuai dengan catatan tersebut. Nah, yang di catatan malaikat tadi itu bisa berubah, dan itu cabang dari yang sesungguhnya yang ada di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi tersebut. Jadi tidak bertentangan, semuanya selaras, semuanya, Pak Guru. Cuma ingat, yang di catatan malaikat Allah takdirkan bisa terjadi, bisa tidak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, Pak Guru Haji Zuhri. Misalnya ada anak kita ini memutuskan tali silaturahim gara-gara harta, tapi orang tuanya ini tidak mau menyambung. Apakah orang tuanya ini yang berdosa besar atau tidak? Yang pertama. Jadi kalau orang tua atau anaknya gitu tidak mau menyambung anaknya putus silaturahmi antara orang tua dan anak, yang salah itu anaknya yang pertama. Tapi orang tua bagaimana? Orang tua pun salah. Gara-gara harta. Ini gara-gara sesuatu yang hina. Itu sebabnya Allah Azza wa Jalla, Dia sendiri yang membagi harta itu supaya tidak terjadi seperti itu. Tapi karena kejahilan orang tua, akhirnya terjadi apa yang terjadi. Tetap silaturahim ini adalah memutusnya dosa besar. Cuma akan lebih berbahaya dari anak kepada orang tua. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau orang tua berbuat zalim, tapi kalau ya dia ini memutus hubungan, ini tetap dosa besar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, yang lain lagi, cari yang lain, ganti yang lain. Ya, tafadhal. Jadi ketuanan man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyunsalahu fi asarihi falyasil rahimahu Falyasil rahimah. Jadi hadis ini kena ke juga kan mele tenyambungnya silaturahim ta ale nasabda lagu akidah beda. Iya. Dia mele.
Ini hakikatnya akan ada pembahasannya, ya. Selama dia bukan kafir harbi tetap. Yang tidak boleh itu adalah kafir kalau itu tidak. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mantap. Jazakumullah khair. Wa jazakallah khair. Ini start ayat sedikit nih. Kasih Pak Mahmud, mana Pak Mahmud di belakang? Sumun bukumu yumpahum la yarjiun. Ulang. Sumun bukumun nganama. Sumum bukmum yumpahum la yarjiun. Summum bukmun. Sumum bukmum yumpahum la yarjiun. Yang tiang tanyakan nih Ustaz, orang yang tuli, buta, bisu itu apakah ditanya nanti pada hari akhir? Tidak ditanya. Tidak ada yang tidak ditanya. Cuma masing-masing ada uzur. Jelas mantap? Naam Tad. Dua Ustaz. Ini tadi kan sudah dijelaskan. Kalau sudah dijelaskan selesai. Pertanyaannya ini Ustaz. Ya. Orang yang tidak dapat hidayah hidupnya seperti hewan peliharaan begitu, orang-orang sombong begitu. Yang tiang tanyakan niki Ustaz, bagaimana cara mendapatkannya itu? Apakah betul kita cara mendapatkan apa ini? Hidayah. Oh. Apakah betul dengan cara berteman dengan orang-orang yang alim begitu? Ya, di antaranya ya, maka Nabi mengatakan falyanzur, lihat siapa temannya. Wallahu taala ala wa alam. Ya Pak Mahmud. Masalah sholat niki. Nah, ngombe aku dah. Jadi kan kita berimam, jadi belua gati ayat imam no. Jadi wah kita membaca Fatihah no niki si belua ayat no ngene dengan ngenta. Wah aku belum baca Fatihah no ka. Jadi malik kita membaca Fatihah no sisi was-was tang betang kowe no. Insyaallah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Mas D. Yang putus kita sambung Ustaz. Ya, yang sudah nyambung kita kuatkan. Ya, kalau bagaimana kalau kita kawin dengan bebalung terselai, no? Oh. Apa, termasuk satu rahim itu namanya. Subhanallah. Atau tambah ke umur ini. Apa Rana? Baik. Ini Mas D luar biasa nih. Yang putus kita sambung katanya, yang nyambung kita kuatkan. Bagaimana hukumnya rujuk dengan bebalu kita yang lama itu katanya? Apakah silaturahmi namanya? Ini namanya ya menyambung kembali ya hubungan perkawinan yang putus, bukan silaturahim. Ingat sudah kita jelaskan apa itu rahim? Kerabat kita. Ya, yang ke atas, ke bawah, kiri kanan. Istri bukan kerabat, senina arana Mas D. Jelas? Jadi bukan dia mau balik lagi namanya dia nyambung rahim, dia nyambung hubungan pernikahan naranino. Wallahu taala ala wa alam. Ya, ada lagi Abu Har. Ada Abu Pet Sayyid Meknun dah. Masalah keluarga ngucap semetonan niki Ustaz. Semetonnya ninggal niki, adine tapi meninggal ka. Nek si kakak ngucap adine milu tiang menjuran bareng temi dua-dua tokol. Sedangkan si ninggal ni ara otang tinggalangna masih lebatur. Beda ngucap pesan semetonna iki menyono kadung nyurang di nara sang semetonna. Bue bapana besang-besang kali tapi jelu kabar kembali berharta tapi tinggal karena anak jari bareng sawaran tinggalangan iki Ustaz. Jadi milu tiang ngucap apa kadang besang nanti kadang dongket tiang jari ndek tiang milu iki gibah-gibah iki Ustaz. Oh, bagaimana seperti ini? Nah, kalau kita membicarakan solusi tidak ada masalah. Pembicara yang jalan keluar nekah ke masih otangna tidak ada masalah. Lagu ini bilang gubuk demuni lah masih otang wayah matene masih otangna ini nggak boleh. Kecuali ida sifatnya menagih tidak ada masalah. Sebagaimana Nabi menagih
setiap ketemu Abu Qatadah, Abu Qatadah, apa beritanya utang itu? Katanya, belum ya Rasulullah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Abu Pit, nah, misal dulu. Saya kehadisan iki isin surga no dengan diri dengan lemah-lemah dengan isina sahih neraka no dengan gagah-gagah dan isina bukan orang gagah, kullu jawad ja'zari, yaitu apa? Sombong, diktator, angkuh. Nah itu isi neraka. Kalau surga isinya adalah orang-orang dhaif, orang-orang lemah, bukan lemah iman tapi lemah apa? Lemah segi ekonomi dan semisalnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Besok malam nih Humaydi kakak lawan dulu terakhir ini. Balenta jelas yang bro. Barakallahu fiik. Barakallah. Kan ngene di Ustaz ndi? Ngomong guna. Jari baru disebut dan menyambung silaturahmi. Tiba keluarga enta, semoton jari enta, tetangga enta. Aku nengkal lalu ada silaturahmi, ada keluarga ke tetangga enta. Aduh ya kete lemas sindang ina nongkang katang kita itu. Jadi ndek terus sugul tokol nang kita tono. Aku goyo kena tanjang nyata mangan tedok deng ya. Jadi langsung kan nyatetin nono salah ai ngono. Di aku jelas. Di apri nunggu 6 jam. Oh, catet ta. Ditunggu sih 6 jam dulu. Tetap ditunggu dia. Cuma kita katakan apa? Ini kan keluarga yang tidak paham. Ingat, ada batasan-batasannya yang disebut oleh para ulama kita. Berapa lama itu dikatakan apa? Ziarah. Ya, ada batasan-batasannya yang disebut. Ada juga yang namanya bertamu. Apa kata mereka? Mereka mengatakan az-ziyaratu, ya, ziarah itu sa'ah. Sebelumnya dikatakan oleh Abu Bakar Al-Khawarizmi, al-iyadatu lahzah, berkunjung itu sesaat saja. Iyadatul marid, afwan, menjenguk gitu. Menjenguk itu hanya sesaat. Ada orang sakit, tidak usah lama-lama. Lahzah, beberapa saat saja, 2 menit, 3 menit, gimana kabar? Kecuali yang sakit yang ingin kita lama-lama baru boleh. 2. Waziaratu sa'ah, kalau kita berziarah 1 jam lah. Yang ketiga, wadhiyafatu aklah, kalau kita bertamu berarti makan, kena nino. Makan. Fa idza ta'imtum fantashiru, kalau sudah makan ya cepat pulang. Jangan diam di sana, nganti berkat. Ini dalam kitab Mufidul Ulum wa Mubidul Humum halaman 393. Abu Bakar Al-Khawarizmi menyebutkan, ya, berkunjung, mengunjungi orang sakit itu sesaat saja. Kemudian ziarah itu satu jaman. Kemudian bertamu itu makan. Assalamualaikum, kita mau bertamu ini. Berarti apa? Siapkan. Assalamualaikum, kita mau ziarah. Berarti apa? 1 jaman lah. Kita mau berkunjung. Berarti apa? Jangan lama-lama. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah besok malam kita sambung di